Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktavia Septiani dari kelas C3 S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101206664. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang menjelaskan tentang bagian-bagian dari Ma'rifatul Insan. Selamat menonton. Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Ma'rifat artinya mengenal dan insan artinya manusia atau diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan yaitu mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Penciptaan manusia tersusun dari dua unsur, yaitu satu, unsur bumi. Manusia diciptakan dari tanah. Kedua, unsur langit. Manusia diciptakan setelah proses penciptaan fisiknya sempurna. Allah meniupkan ruh kepadanya. Unsur manusia ada hati, akal, dan jasad. Dalam bagian Ma'rifatul Insan ada hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk Allah yang pertama ada alal fitrah atau berada di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Yang kedua, dimuliakan. Dimuliakan ada beberapa bagian. Yang pertama, ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, dan yang ketiga, ditundukkan alam padanya. Ketiga, dibebani. Manusia dibebani dengan ibadah dan khilafah. Keempat, ada bebas memilih atau al-iman atau al-kufru. 5. Ada balasan atau pertanggungjawaban, entah memilih surga atau neraka. Yang kedua, ada toqatul insan atau potensi manusia. Manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuannya. Segenap potensi yang ada dalam diri manusia, satu jasmani atau fisik, dua ruhani atau spiritual, tiga akal atau mimpi. Sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, memilih di antara dua jalan. Yang pertama jalan kebenaran, yang kedua ada jalan kebatilan. Dalam surat Al-Syam ayat 7-8 artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Yang pertama, jalan takwa atau mensucikan jiwa. Menurut Ibnu Qayyim, hakikat takwa adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Bentuk-bentuk tazkiyah: 1. Pandai bersyukur, 2. Penyabar, 3. Amat balas kasih, penyayang, 5. Santun dan bijaksana, 6. Selalu bertaubat, 7. Lemah lembut, 8. Sangat jujur, dan 9. Dapat dipercaya. Yang kedua ada jalan fujur atau mengotori jiwa. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sungguh merugi orang yang menyembunyikan, merendahkan, dan menghinakan jiwanya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk tadsyiyah: pertama, tergesa-gesa, kedua, suka mengeluh, ketiga, lalai, keempat, melampaui batas, kelima, kikir, keenam, ingkar, ketujuh, suka membantah, dan kedelapan, mengingkari atau melupakan kenikmatan. Berikutnya ada hakikat ibadah atau memahami hakikat ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang artinya menghamba. Dari kata itu ditentukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. Ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah perbudakan. 2. Memahami makna tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia.
Yang pertama, tujuan menghinakan diri terdapat dalam Quran Fatir ayat 14. Kedua, tujuan kecintaan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Ketiga, tujuan ketundukan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 38. Ketiga, termotivasi untuk menjadikan seluruh aspek kehidupan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.